Hari ini kita masuk di bulan ketiga tahun 2021. Seperti sedang menghitung hari, setiap masih berada di perhitungan awal tahun, kita masih antusias menantikan kehidupan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sambil kita menantikan kehidupan yang lebih baik, alangkah indahnya jika di awal bulan ini kita ajak orang yang kita sayang untuk duduk bersama dan bersekutu bersama Tuhan. Mari kita mulai persekutuan hari ini dengan bersama menyanyikan Dialah Segalanya Bagiku. Tuhan sudah begitu baik pada kita. Mari dengan penuh rasa syukur, kita mau berdoa untuk mengucapkan syukur dan mengawali persekutuan hari ini. Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga dan orang yang kami sayangi, kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih dan tak akan pernah berhenti untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati persekutuan hari ini. Kami ingin dibentuk dan dipakai menjadi bagian dari karya Tuhan di dunia ini. Kami panjatkan doa dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bersama kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di persekutuan di awal Maret tahun 2021, mari bersama kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudari untuk berdoa, untuk menyiapkan dan melibatkan Roh Kudus bersama di dalam pelayanan firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di persekutuan keluarga bersama dengan orang yang kami kasihi di awal bulan Maret ini, kami akan menyediakan diri dan akan meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan mau sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk menjadi pesan bagi keluarga kami. Biarlah renungan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi pemimpin buat kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan untuk merespon anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-78, ayat pertama sampai ke-10. Mazmur pasal 78, ayat pertama sampai ke-10. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka
menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Dalam bacaan hari ini, pemazmur menceritakan pengalaman hidup dan meminta itu dilakukan kembali terus-menerus dari generasi ke generasi. Suatu tradisi menceritakan, suatu tradisi menyaksikan pengalaman bangsa Israel sebagai umat Tuhan yang kita tahu mengalami up and down, mengalami jatuh bangun di dalam menaati dan di dalam mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan suatu pengalaman hidup yang mulus, yang lancar, yang mungkin dari beberapa kita berpikir bahwa menyaksikan suatu kisah hidup adalah suatu perjalanan hidup yang lancar, suatu perjalanan hidup yang penuh dengan berkat dan berkelimpahan. Yang menariknya, pemazmur yang menjadi bacaan kita hari ini tidak sekedar mengatakan suatu tradisi hanya menceritakan begitu saja, tetapi pemazmur menuliskan, menyaksikan. Jika kita cermati di ayat ketiga, pemazmur tidak sekedar mendengar, tetapi mengetahui, di mana artinya ada suatu pengalaman yang benar-benar dirasakan sendiri oleh pemazmur, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, atau tidak hanya mendapati dari orang lain, tetapi mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, melihat sendiri betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa perbuatannya begitu patut untuk kita muliakan. Yang dimaksud berbagi cerita di sini artinya kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita mau ambil bagian membagikan dari apa yang kita alami sendiri, apa yang menjadi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bukan suatu pengalaman hidup yang lancar, atau mungkin perjalanan hidup kita saat kita mengalami kesalahan, kita mengalami suatu peristiwa yang membuat kita harus menyadarkan diri betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah mengampuni kita. Itu kita bisa bagikan, sehingga apa? Anak cucu kita, menantu kita, siapapun yang bertemu dengan kita, mereka tidak mengalami peristiwa yang sama. Mereka memiliki pengalaman hidup di mana harus berhati-hati, bersikap bertanggung jawab dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Apalagi di saat kita menikmati berkat Tuhan, sekecil apapun, kita bisa menceritakan kepada mereka, siapapun yang berjumpa dengan kita, di mana mereka membutuhkan kesaksian hidup tentang Allah. Kita ketahui keberadaan Allah, suatu keberadaan yang mungkin secara indera kita sulit dirasakan dengan rabaan, sulit dilihat, sulit didengar. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah jika kita mau melibatkan diri, mau masuk bersama dan menikmati persekutuan dengan Allah secara intim. Dan itu kita bisa bagikan sehingga siapapun yang berjumpa dengan kita, mereka pun bisa merasakan bahwa Allah hadir, bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu mengasihi. Kita sudah menyaksikan karya Allah melalui Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengimani, hidup kita sudah diselamatkan, hidup kita ini adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita mau merespon kehidupan kita dengan suatu hal yang bertanggung jawab. Kita mau merespon, ambil bagian yang sama, di mana Tuhan mau menghadirkan keselamatan, Tuhan mau menciptakan bahwa kerajaan surga itu ada, kerajaan surga itu dekat dengan hidup manusia. Kita bisa melakukannya. Setelah kita mengimani, hidup kita adalah anugerah, hidup kita ini adalah berkat. Apa yang sudah kita nikmati di dalam karya Tuhan? Kita renungkan baik-baik, kita nikmati betul tiap hari, dan kita mau bersama menikmati persekutuan dengan Allah. Sehingga mengalir kesaksian hidup itu kita bisa katakan melalui mulut kita. Kita bisa saksikan melalui sikap hidup kita. Di saat keluarga kita mengalami ketakutan, kita mau menghadirkan keberanian. Tidak hanya sekedar kata-kata. Saat kita mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan mau menolong kita, percayalah. Sikap hidup kita pun menunjukkan itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Mengerjakan yang terbaik,
pekerjaan yang Tuhan berikan dan nikmati berkat Tuhan yang datang kapanpun dan kita siap menyambutnya. Sehingga orang lain bisa menyaksikan bahwa keberanian di dalam Tuhan itu suatu hal yang bisa dilaksanakan, suatu hal yang bisa dilakukan. Mari, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, menceritakan, menyaksikan dari generasi-generasi suatu tindakan mewariskan, suatu sikap untuk mau berbagi, suatu sikap mau menyatakan bahwa kasih Tuhan itu tetap dan ada selama-lamanya. Dari generasi-generasi, warisan sebuah pengalaman hidup, warisan kehidupan, warisan yang bisa kita berikan kapanpun, kepada siapapun. Tanpa harus kita memikirkan kita bisa memberikan materi. Itu lebih berharga, lebih tidak bernilai dibandingkan harta benda yang akan kita berikan kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Selamat bersaksi, selamat mengambil tugas ini dengan baik, sehingga Tuhan Yesus dan nama Allah boleh dimuliakan melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Bu Inge mungkin punya pengalaman sama seperti yang pernah saya alami ya Bu Inge. Waktu itu saya lupa tepatnya di jemaat di sebuah kota, saya bertemu dengan seorang ibu saat kami sedang makan di dalam persekutuan. Ibu ini bercerita, beliau mengatakan kebingungan harus memberikan apa ke buat anak-anak karena beliau ini pensiunan dan sudah tidak memiliki suami. Dan waktu itu anak-anaknya datang mengatakan membutuhkan uang untuk merenovasi rumah. Ibu ini hanya mengatakan, saya dukung doa ya nak ya, karena mama tidak bisa bantu melalui dana, mama tidak punya tabungan. Suatu hari ibu ini mengatakan, bercerita, benar loh Mbak Liana, bahwa saya ini memang tidak bisa kasih warisan harta buat anak ataupun buat cucu. Tapi pengalaman yang luar biasa saat anak kami ini sudah menikah bertahun-tahun dan sedang berproses memiliki anak, ternyata saat hamil mengalami masalah dan harus menjalani operasi saat melahirkan. Dan operasi ini saya tahu betul membutuhkan dana yang sangat besar. Tapi saya hanya bisa mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan pasti akan mengasihimu dan menolong kita dan memenuhi kebutuhan yang kamu butuhkan untuk operasi ini. Setelah anak kami ini selesai operasi, dia mengatakan, kalau mama tidak membagikan cerita tentang bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sudah menyertai kita, dia mungkin merasakan putus asa saat harus berjuang di saat operasi dan dia harus berjuang mengumpulkan dana bersama dengan suami. Dan dia mengatakan berterima kasih kepada mamahnya sudah membagikan cerita tentang kebaikan Tuhan. Hari ini dari pengalaman cerita yang Ibu ini katakan, saya jadi ingin berbagi dan juga Bu Inge pasti memiliki cerita yang sama bahwa membagikan cerita kebaikan Tuhan itu menjadi suatu yang berharga, menjadi suatu warisan yang bisa kita berikan turun-temurun buat anak, buat cucu, mungkin buat generasi kita selanjutnya. Benar seperti itu kah Bu Inge? Ya benar, pengalaman hidup itu harus kita ceritakan lagi sebagai suatu kesaksian yang baik sehingga boleh memberikan iman yang kuat kepada mereka semua yang mendengarnya, kepada anak, kepada mantu, kepada cucu kita dan kepada kawan-kawan kita seiman juga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah menyadarkan lagi keberadaan kita sebagai saksi Tuhan yang hidup. Kita sudah dikasihi Tuhan dan kita mau membagikan kasih itu kepada sesama kita, termasuk bagi keluarga kita. Mari kita berdoa dan saya ingin mendukung doa bagi kita semua. Apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudari miliki, mari kita bawa di dalam doa dan kita mau melibatkan Tuhan dan kita mau menyaksikan betapa Tuhan baik bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hingga hari ini Engkau mau mengasihi kami, Engkau mau peduli kepada hidup kami. Di dalam pergumulan hari demi hari yang kami miliki hingga hari ini Tuhan, seringkali kami tergoda untuk mengatakan menyerah, seringkali kami tergoda untuk mengatakan ini semua sulit, dan meminta Tuhan lebih fokus memberikan jalan keluar bukan, memberikan pertolongan di mana kami dimampukan untuk dapat mengatasi dan melewati bersama dengan Tuhan.
Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan lagi kepada kami betapa baiknya Tuhan, dan kami boleh melihat itu dan melihat kesaksian hidup di dalam perjalanan hidup kami, betapa Tuhan telah menyertai hidup kami dan kami selalu dikasih Tuhan dari hari demi hari. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kepada kami dan kembali menyemangati kami, menguatkan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, dan kami tahu kasih Tuhan selalu ada buat kami. Berkat Tuhan selalu tersedia dan tidak akan pernah terlewatkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, dalam pergumulan apapun kami boleh mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh melewati dan boleh menyelesaikan dengan baik. Kami doakan Tuhan bagi keluarga kami, bagi hidup kami boleh menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah keluarga kami. Kesaksian hidup kami boleh menjadi teladan, kesaksian hidup kami boleh menjadi kekuatan dan perjumpaan keluarga kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan yang mengingatkan kembali agar kita menghargai setiap kesaksian hidup dari orang tua atau para senior, yang semuanya dapat menjadi pembelajaran berharga, layaknya warisan yang tidak akan pernah habis, melainkan dapat terus diturunkan ke generasi kita selanjutnya. Mari kita tutup persekutuan hari ini dengan menyatukan tekad, dengan menyanyikan "Ku Suka Menuturkan". Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan